Zoom meeting. Ya. Baik Bunda, untuk hari ini saya akan membawakan materi yaitu cara belajar anak usia dini. Namun sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rizka Hamdani SPD. Di sini ada kontak yang bisa dihubungi, ada email, nomor telepon WA. Saya berasal dari Sengkang Bunda, Kabupaten Wajo. Keseharian saya itu menjadi pengajar di TK Aisyah Bustanul Atfal Peta Taloten Reng. Ya itu tadi biodata saya. Sebelum lanjut ke materi Bunda, saya ingin semangatnya dulu. Semuanya kelihatan kayak loyo-loyo. Kalau saya mengatakan mana semangatnya, Bunda mengatakan semangat, semangat, yes. Ya, ya Bunda. Ya, Bunda. Mana semangatnya Bunda? Semangat. Yes. Bunda. Ya, kita lanjut. Untuk hari ini ada dua pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang konsep belajar melalui bermain, di mana di sini saya akan memaparkan tentang pengertian bermain dan pentingnya bermain. Pokok bahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis kegiatan bermain. Jadi itu tadi ya yang akan kita bahas untuk hari ini. Terus, apa ya tujuannya setelah kita mendapatkan materi ini? Apa tujuannya? Yang pertama itu peserta dapat menjelaskan konsep belajar anak usia dini, di mana ada pengertian bermainnya, mengapa kita penting melakukan bermain. Yang kedua tujuannya yaitu peserta dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis kegiatan bermain. Ya, Bunda. Sekarang saya mau bertanya kepada Bunda, silakan isi di kolom chatnya. Konsep belajar di anak usia dini itu sebenarnya belajar seraya bermain atau bermain seraya belajar. Silakan Bunda. Saya tunggu di kolom chat. Ya, ada bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Iya, terima kasih semua Bunda atas jawabannya, pendapatnya. Iya. Mari kita lihat ya. Ya. Konsep belajar anak usia dini itu sebenarnya Bunda yaitu bermain seraya belajar. Ya. Mengapa dikatakan bermain seraya belajar? Karena pada saat bermain itu anak bisa belajar mengekspresikan emosi, melatih keterampilan fisik, sosial, kognitif, ya Bunda? Iya. Dan pada saat bermain pula, anak dapat belajar memecahkan masalah, berkomunikasi, bernegosiasi. Iya. Oleh karena itu, Bunda Umi, mengapa konsepnya itu kita katakan bermain seraya belajar. Begitu ya Bunda? Ya, kita lanjut. Pengertian bermain. Di sini saya menampilkan pengertian bermain dari beberapa ahli. Ada 3 ahli di sini. Yang pertama Piase, yang kedua Elizabeth, dan yang ketiga yaitu pendapat dari Andang Ismail. Dari ketiga pendapat ini, kita dapat mengambil intinya, karena hampir sama ya Bunda.
Intinya, bermain itu adalah aktivitas yang menyenangkan untuk anak usia dini. Nah, sekarang, apa sih pentingnya bermain itu untuk anak usia dini? Jadi, bermain itu sangat penting untuk belajar pada anak usia dini. Karena melalui bermain, anak dapat memperoleh informasi-informasi melalui aktivitas yang dilakukan, baik itu melalui sentuhan, melalui interaksi-interaksi dengan suatu objek, kemudian informasi-informasi yang didapatnya itu kelak dia akan susun menjadi struktur pengetahuan. Iya, jadi itu ya Bunda, mengapa kita penting melakukan kegiatan bermain. Bukan hanya toh di sekolah kita itu pakai LKA, jadi belajar juga itu melalui kegiatan bermain, bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan. Ya, bagaimana Bunda Sawalia? Terdengar? Iya. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan bermain. Jenis-jenis kegiatan bermain itu Bunda ada 2. Yang pertama itu bermain aktif, yang kedua bermain pasif. Apa ya bedanya bermain aktif dan bermain pasif itu? Ya, bisa kita lihat. Bermain aktif itu ternyata merupakan aktivitas yang melibatkan seluruh indera dan anggota tubuh. Bisa dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Contohnya bermain sepak bola, anak berlari, memanjat, ya, bermain plastisin, bermain peran, ya itu semua contohnya bermain aktif. Terus yang kedua bermain pasif. Kegiatan bermain pasif itu biasanya itu sering dilakukan di dalam ruangan, melibatkan yang tidak melibatkan banyak gerakan tubuh. Biasanya itu yang paling sering dilibatkannya itu indera penglihatan dan pendengaran. Ya, ini contohnya seperti yang sekarang ini Bunda. Anak-anak itu kebanyakan bermain pasif, yaitu bermain game, bermain HP ya. Ya Bunda. Iya, itu sudah menjadi suatu dilema untuk di masa pandemi ini. Contoh yang lainnya juga yaitu bisa mendengarkan cerita, membaca buku, ya itu contoh dari bermain pasif. Maaf Bu Happy, masih ada waktu? Masih ada waktu, Bu. Oh ya, terima kasih. 3 menit lagi ya. Berapa Bun? 3 menit. Oh ya, kasih Bun. Baik Bunda, itu tadi materi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan satu pengalamannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Ibu Bunda siapa? Bunda Rizka. Bun, terputus-putus. Bagaimana? Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Rizka. Iya Bunda Bun. sampaikan materinya itu mengenai cara belajar anak usia dini dengan cara yang dijawab adalah di sini juga Bun di saya belajar itu anaknya itu juga Maaf Bun, nggak terdengar. Yang jelas pertanyaannya diulang mohon. Bagaimana cara mengatasi anak yang sangat ingin belajar ingin dan setiap hari dan yang tidak hanya bermain dan bermain. Jadi sering
kita di sini sebagai guru atau tenaga itu kewalahan Bunda untuk memberikan pengertian. Kalau pulang itu ada pemberian tugas dan sebagainya itu kurang, orang tuanya juga kurang memperhatikan. Jadi jarang mengerjakan tugas, misalnya lagi sebelum pandemi seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi anak yang super aktif bermain tetapi belajarnya tidak mau sama sekali? Ya, bisa diulang Bunda, tidak terlalu terdengar. Jadi bagaimana mengatasi anak yang suka sekali bermain tapi belajarnya kurang? Ya. Ya, makasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin untuk anak yang terlalu aktif, kita bisa menyediakan alternatif main yang diminati anak ini, di mana permainan yang kita sediakan ini bisa juga mengembangkan 6 aspek yang akan kita capai. Jadi selain bermain, karena anak ini suka bermain, kita juga dapat menilai perkembangannya. Tapi cara memilih permainan itu kita ketahui dulu apa sih yang diminati anak ini, permainan apa yang dia sukai. Ya, jadi tidak usah terlalu memaksa anak untuk kasih pelajaran yang maksudnya tidak menyenangkan. Biarpun melalui bermain, kita bisa mengembangkan 6 aspek yang akan kita capai. Begitu Bunda. Bagaimana Bunda? Ya. Makasih Bunda. Iya. Boleh tanya Bunda? Baik Ibu Rizka. Ya, terima kasih Bunda. Waktunya sudah. Saya akan simpulkan untuk materi hari ini. Bermain itu merupakan aktivitas belajar yang menyenangkan bagi anak. Dikatakan penting karena pada saat bermain, anak bisa belajar dan menyusun struktur pengetahuan melalui aktivitas bermain yang dilakukannya. Dan ada 2 jenis kegiatan bermain yang perlu kita ketahui, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Ya. Sebelum saya tutup sesi Vikon ini Bunda, ada kutipan kata-kata untuk penyemangat kita sebagai pendidik. Ya. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Ya. Kasih Bunda, tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan partisipasinya, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka Hamdani SPD. Selanjutnya nomor 8 Ibu Siti Nur Faiza SPD dari TK Kamboja, Kabupaten Wajo. Kepada Ibu Siti Nur Faizah SPD dipersilakan. Ya, saya Bun. Sudah terdengar suara jelas? Jelas Ibu. Oh iya. Bisa di share screen? Atau saya bantu? Saya akan coba Bun. Iya, makasih. Sudah terlihat Bun? Ya, terlihat jelas Ibu. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu narasumber yakni Ibu Dr. Suhairina MPD. Yang terhormat Ibu moderator yakni Ibu Happy Kinasi serta